Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, rabbil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil kainat Abi Zahra'il Batul Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin, amma ba'd. Habaib yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati segenap tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pemerintah, yang saya cintai, hadirin dan hadirat yang malam ini hadir dengan satu niatan mencari ridha Allah melalui kemuliaan dan keagungan dari salah satu kekasihnya yang kebetulan kita adakan acara haul untuk beliau, yakni Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi rahmatullah ta'ala alaihi wa ala abaih. Semoga acara ini diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan menjadi bekal kita di saat semua bekal kurang di mahsyar, kita disempurnakan oleh Allah. Sebelum saya mengajak semua akal dan hati di malam ini untuk melanglang jauh tentang arti sebuah khidmah, arti sebuah pelayanan, arti sebuah kebaktian, atau berbuat baik untuk siapa saja. Namun hal yang terpenting sebelum kita membahas itu adalah bagaimana kita harus menghormati baginda Rasulullah. Sedikitnya adalah bila nama beliau disebut dan kita diam, maka berarti kita termasuk orang yang telah lalai dengan sebuah kebaikan yang besar, dan kita terhitung orang yang kikir di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Maka sesungguhnya orang yang kikir adalah yang tidak menggerakkan lidahnya untuk membacakan salawat dan salam untuk Rasulullah dan keluarga di saat nama beliau disebutkan. Hendaklah jauhi sifat kikir yang seperti itu, karena sesungguhnya bila nama Rasulullah Muhammad disebut, sambutlah dengan ucapan salawat dan salam. Yang kedua adalah merupakan kebiasaan para wali-walinya Allah, apabila disebut nama Rasulullah maka cenderung beliau menundukkan kepala. Itu sebabnya tidak hanya menyampaikan salawat dan salam, namun memberikan sebuah anggukan kepala sebagai bentuk hormat dan ta'zim kita kepada beliau. Itu juga merupakan salah satu bagian dari akhlaknya wali-walinya Allah. Mari kita berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, zat yang maha perkasa, yang bila memberikan kebaikan maka kekayaan Allah tak terkuras. Dan bila para hamba senantiasa bermaksiat kepadanya, maka kekuasaan dan kemuliaannya tak pernah berkurang. Allah adalah Allah,
dan kita adalah ciptaannya, maka segala sisi kehidupan kita sangat bertergantungan kepada Allah. Bahkan tidak tumbuh satu rambut pada tubuh ini melainkan pengurusannya diatur oleh Allah. Bila Allah memberi kepada Anda, maka hak Allah untuk melipat gandakan pemberian-pemberiannya. Namun juga merupakan hak Allah bila mencabut segala apa yang pernah diberikan. Hamba haruslah berdoa, hamba haruslah bersyukur, karena bila doa dan syukur dipanjatkan, anugerah-anugerah yang lain datang lebih banyak, sebagaimana Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur. Ada sebuah kata yang disebut dengan al-khidmah. Arti dari al-khidmah adalah pelayanan. Bisa pula diartikan kebaktian, yakni berbakti. Ini merupakan sebuah istilah yang di dalam dunia tasawuf dan irfan sangat dibahas. Kenapa? Karena dengan seseorang melakukan pelayanan, memberikan baktinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan melunakkan hati orang yang berbakti. Dan bila hati orang yang berbakti telah lunak, telah lembut, atau dengan kata lain Allah anugerahkan kepadanya tawadhu, maka tawadhu itu nanti akan berbuah cinta. Karenanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam menyebutkan thamaratut tawadhu al-mahabbah. Buah dari tawadhu itu adalah cinta. Berarti ada sebuah proses yang secara singkat kita katakan bakti. Bakti membuahkan kepada tawadhu, tawadhu membuahkan cinta. Berarti orang-orang yang sebenarnya pencinta adalah orang yang telah membuktikan baktinya. Bila tidak, maka ungkapan cinta dari orang yang tidak membuktikan segala bentuk bakti dan pelayanannya, ungkapan adalah ungkapan yang belum terbukti. Kita ingin meraih cinta kepada Allah, kita ingin meraih cinta kepada Rasulullah, kita ingin meraih cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, kita ingin meraih cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kita ingin meraih cinta kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama salaf, dan kepada ulama-ulama di zaman sekarang, kepada guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada sanak kerabat atau keluarga kita, dan kepada sama manusia sekarang. Di sini kita harus memahami arti daripada kebaktian atau arti daripada pelayanan. Dari mana kita harus memulai? Kita harus berbakti kepada Allah benar, tetapi bakti kepada Allah bukanlah hal yang mudah sebelum belajar tentang bakti kepada Rasulullah. Demikian pula ingin berbakti kepada Rasulullah, itu pun bukan perkara yang mudah sebelum kita belajar berbakti untuk keluarga Rasulullah dan anak cucu keluarga Rasulullah. Ini yang dikatakan kita harus berangkat dari bawah. Hendaklah berbakti dan memberikan pelayanan kepada sesama manusia. Kemudian beranjak, hendaklah memberikan bakti dan pelayanan kepada kedua orang tua. Naik terus ke atas. Ini yang dikatakan sesuai dengan aturan. Dan barang siapa yang memulai dari bawah sebuah mujahadah, kesungguhan hati untuk meraih cinta, maka bakti itu harus dimulai dari lapisan bawah sampai kepada nanti, yakni berbakti tertinggi kepada Allah, Zat yang maha tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyuma muslim khadama qauman minal muslimin illa a'tahu Allahu ta'ala ilaih khaddaman bi'adadihim fil jannah.
Sesiapa atau barang siapa saja dari orang Islam atau Muslim yang ia memberikan bakti, yang ia memberikan pelayanan kepada satu kaum sesama Muslimnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melainkan memberikan kepadanya, yakni kepada orang yang berbakti itu, para pelayan-pelayan di sorga sejumlah orang-orang yang pernah ia layani. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh panitia haul di malam ini, maka semua pihak yang telah berbakti dan melayani semua para undangan, berapakah jumlah mereka dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir di malam ini, maka sejumlah yang hadir ini Allah hitungkan, Allah berikan kepada para panitia dan penyelenggara nanti, pelayan-pelayan di sorga. Ini janji Rasulullah. Lisan yang suci itu tidak pernah berdusta. Rasulullah berbicara, bersabda dengan dasar wahyu semata. Kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, hendaklah kita memberikan yang terbaik, karena sesungguhnya itu bentuk perkhidmatan, bentuk kebaktian, bentuk pelayanan yang dicatat oleh Allah. Barang siapa yang membuang duri di tengah jalan guna agar kaki-kaki pejalan kaki itu sendiri tidak terkena duri itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pahala. Demikian pula dengan rumah-rumah yang pada musim hujan ataupun musim panas, musafir yang lalu berteduh sejenak dari hujan atau panas, tidaklah pemilik rumah itu melainkan Allah juga berikan padanya pahala karena saudaranya sempat bernaung di bawah rumahnya. Sadar atau tidak, kebaikan kita dipantau oleh Allah, namun kita memerlukan sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh agar bakti kita itu berangkat dari hati, dan setiap hati yang memiliki bakti akan menuntut sesuatu yang lebih tinggi, hingga muncul nanti keinginan-keinginan yang jauh lebih terpuji. Mari kita lihat bagaimana contoh-contoh orang yang berbakti kepada sesama manusia. Kita ambil kebaktian seseorang muslim kepada muslim.